Shalom, damai di hati. Kiranya damai itu senantiasa ada di dalam hati setiap kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi warga kerajaan Allah bukan hanya sekedar memiliki identitas sebagai orang Kristen saja, saudara. Tetapi menjadi warga kerajaan Allah itu berarti percaya dan beriman kepada Allah yang juga hendaknya nyata di dalam setiap gaya hidup. Setiap orang Kristen yang telah mengaku percaya kepada Allah, beriman kepada Yesus di dalam Roh Kudus, yang melekat di dalam kepribadiannya, yang merupakan ciri khas hidupnya, yang berbeda dengan dunia di mana dia ada, yang berbeda dengan orang-orang lain yang belum percaya dan beriman kepada Allah di dalam Yesus. Adanya gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah itulah yang juga disuarakan, yang juga nyata dalam perjalanan hidup Raja Daud, sebagaimana ada di dalam pembacaan kita tadi. Yang ia perlihatkan, yang ia tunjukkan, yang ia nyatakan di hadapan Allah yang dia percayai dan Allah yang dia imani sebagai satu-satunya Allah. Ada 3 gaya hidup yang dinyatakan dan ditunjukkan oleh Raja Daud dalam pembacaan kita tadi. Yang pertama, kerendahan hati untuk mengakui bahwa semua hanya karena Allah. Ayatnya yang ke-16 sampai 19. Ketika Raja Daud menerima janji berkat dari Allah, bahwa tatanya itu akan Allah kokohkan, keturunannya akan Allah berkati, keluarganya akan Allah berkati, sehingga anaknya Salomo Allah akan pakai, Allah akan utus untuk mempercayakan pekerjaan besar, pembangunan kembali bait Allah. Itu semua dirasakan oleh Raja Daud sebagai sesuatu yang luar biasa. Ketika ia mendengar, ketika ia melihat dengan mata rohaninya, semua dibukakan oleh Allah, semuanya disingkapkan oleh Allah, nyata kepada dirinya. Sebagaimana ada di pasal 17, ayat 1 sampai 15. Bukan berarti membuat Raja Daud menjadi berubah di hadapan Allah. Bukan berarti menjadikan Raja Daud kemudian melupakan Allah dan menepuk dada menjadi orang yang sombong. Menjadikan Raja Daud sebagai pribadi yang angkuh, pribadi yang bermegah di atas kemegahannya, pribadi yang menganggap bahwa semuanya karena saya, semuanya karena kemampuan saya, semuanya karena kepintaran kepandaian saya. Tidak, saudara. Raja Daud sama sekali tidak berubah di hadapan Allah. Raja Daud tetap melihat semuanya itu ternyata berasal daripada Allah. Sehingga dia mengakui dalam ayat 16 sampai 19. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku? Siapakah kami di hadapan-Mu? Sehingga Engkau begitu memberkati kami, Engkau begitu berkenan bagi kami, Engkau begitu luar biasanya menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupannya. Ia merasakan ia tidak punya apapun. Tidak ada segala sesuatu yang mau ia lihat. Semuanya itu bukan karena dirinya, tetapi ketika dia mengungkapkan pernyataan-pernyataan itu, ketika dia menyatakan bahwa semuanya itu ditambah-tambahkan terus ya Allah. Padahal Raja Daud itu bukan siapa-siapa.
Tetapi dia dijadikan biji mata Allah yang berharga. Dia diangkat oleh Allah. Dia diberkati oleh Allah. Dia mengecap semua kebaikan-kebaikan daripada Allah. Sehingga dia datang dalam kerendahan hati. Mengaku. Jujur di hadapan Allah. Bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Tidakkah ada yang dapat dia sombongkan? Tidakkah ada yang dapat dia agungkan? Tidakkah ada yang dapat dia tinggikan? Tapi di hadapan Allah dia melihat dirinya kecil. Tak berarti. Di hadapan Allah dia melihat dirinya tak punya apapun. Tapi dia mengakui bahwa semua yang dia terima, semua yang dia alami, semua yang dia rasakan. Karena Allah turut campur tangan di dalam hidupnya. Semua yang ia nikmati berasal dari Allah. Semua berkat dalam keturunan, dalam keluarganya. Dengan mengokohkan taktanya itu bukan dari dirinya. Tapi semua berasal dari Allah. Allah yang menjadikan dia berarti. Allah yang mengangkat dia begitu heran. Allah yang turut campur tangan sehingga semua itu terjadi dalam dirinya. Sehingga dia bisa hanya terkagum-kagum. Wow Allah. Ajaib benar mujizat. Luar biasa pekerjaanmu di dalam kehidupanmu. Pribadi, keluarga, keturunan. Karena Allah menyatakan dari keturunannya lah akan tampil pemimpin yang besar. Akan muncul tunggul tunas Daud yang menjadi pemerintah di dalam dunia ini. Sehingga ia tetap merendah. Ia tetap ada melihat Allah itu lebih besar, lebih ajaib, lebih tinggi, lebih dari segala-galanya di dalam dirinya. Gaya hidup Raja Daud ini juga hendaknya menjadi gaya hidup setiap kita. Apapun yang kita alami, apapun pencapaian hidup yang kita capai, di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pendidikan kita, apapun yang kita hasilkan di dalam bejana-bejana hidup kita, dengan uang, dengan harta, apapun keberhasilan yang kita raih, jangan pernah ada orang yang menepuk dada bahwa itu semua karena saya. Jangan ada orang yang berkata, kalau bukan karena saya tidak mungkin semuanya dapat berjalan. Jangan ada orang yang berkata bahwa semuanya karena jasa-jasa saya. Jangan ada orang yang meninggikan diri. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Jangan ada orang yang bermegah di atas kemegahan dirinya. Jangan ada orang yang merasakan bahwa semua yang dialami ini hanya karena kerja kerasnya, hanya karena keringatnya, karena usahanya, karena kepintarannya, karena kepandaiannya, karena kemampuannya. Jangan saudara. Karena dalam setiap kesombongan, dalam setiap ketinggian hati kita, Tuhan akan merendahkan. Tuhan akan mematahkan. Tapi milikilah gaya hidup seperti Raja Daud. Ada di dalam kerendahan hati. Dengan menyadari sungguh bahwa semua yang saya alami, semua yang saya rasakan, semua yang saya nikmati, nafas hidup ini, kekuatan ini, kesehatan ini, keutuhan rumah tangga ini, berkat anak-anak ini, semuanya berasal dari Tuhan Allah. Karena ia turut campur tangan di dalam pekerjaan usaha kita, maka semua yang kita kerjakan itu dibuatnya berhasil. Karena ia turun tangan memberkati pekerjaan dan usaha kita, maka semua yang kita kerjakan dan usahakan mengalir berkat, memenuhi setiap lumbung-lumbung hidup kita. Untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup pribadi rumah tangga kita. Dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga ketika kita miliki gaya hidup kerendahan hati
dan mau mengakui bahwa semuanya hanya karena Allah. Allah yang menjadikanku sampai ku ada saat ini. Allah yang turut campur tangan sehingga semua yang ku kerjakan bisa mencapai dan menghasilkan hasil yang terbaik. Maka sesungguhnya di dalam kerendahan hati kita akan melihat tanda-tanda heran yang ajaib. Tuhan akan memakai kita sebagai alat kecil di dalam tangannya. Bukan untuk bermegah di dalam kemegahan diri kita. Tapi Allah akan memakai kita sebagai alat yang kecil di dalam tangannya. Karena ia melihat hati kita yang mau merendahkan hati. Mau taat dan setia kepadanya. Sehingga dalam kerendahan hati itulah kita akan melakukan perkara-perkara besar yang akan ia nyatakan di dalam dan melalui kita. Ketika kita memiliki gaya hidup ada di dalam kerendahan hati dan mengakui dia sebagai Allah pemberi berkat, maka yang terjadi adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bagaikan padi yang terus merunduk walaupun tinggi. Yang terus ada melihat ke bawah dengan kesadaran bahwa sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Kita adalah deburan debu di hadapan Allah. Kita hanyalah kecil di mata Allah. Tetapi ketika kita boleh besar di saat ini, karena tangan Allah lah yang menopang kita. Ketika kita boleh hidup sampai detik ini, karena Allah sendiri yang menghidupkan kita. Ketika kita mampu mengerjakan semua pekerjaan usaha, karena Allah lah yang menjadi sumber kekuatan dan kemampuan kita. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Dan tanpa campur tangan Allah, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Sehingga milikilah gaya hidup yang pertama, kerendahan hati untuk mengakui bahwa semua karena Allah. Yang kedua, Tuhan adalah Allah satu-satunya yang patut disembah, dipuji, dan dipermuliakan. Ayatnya yang ke-20 sampai 24. Ketika Raja Daud ada di dalam kerendahan hati, mau mengakui bahwa semua berkat yang dia alami, semua berkat yang dia nikmati di dalam hidup pribadi, keluarga, keturunannya, dan umat yang dipimpinnya, di dalam dirinya ada satu tekad, ada satu komitmen, sebagaimana yang ia nyatakan di dalam ayat 20 sampai 24. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Engkaulah Allah yang pergi membebaskan umat Israel. Engkaulah Allah yang menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu, yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkaulah Allah yang telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Pengakuan itu lahir dari bibir mulut Raja Daud, bahwa tidak ada Allah lain selain Allah, Raja semesta alam. Tiada Allah lain selain Allah yang ia sembah, ia puji, ia muliakan. Tidak ada Allah-Allah lain yang mampu menandingi Allahnya, karena ia menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang telah Allah nyatakan bagi dirinya, bagi umat kepunyaannya, bagi keluarganya, bagi keturunannya. Sehingga hatinya mau tetap berpaut kepada Allah. Hatinya mau tetap tinggal di dalam Allah. Kerinduannya adalah tetap menjadikan Allah sebagai satu-satunya dan yang terutama di dalam hidupnya.
Ia mau tetap menjadikan Allah yang lebih tinggi, yang lebih ajaib, yang lebih mulia, yang kudus, yang tidak dapat dijangkau dengan kemanusiaan dirinya. Sehingga rohnya, tubuh jiwanya, pikirannya, pandangannya hanya mau tertuju kepada Allah. Hanya mau fokus memikirkan kehendak-kehendak Allah. Karena di dalam dirinya, Allah itu yang lebih dari segala-galanya. Di dalam kehidupannya, tidak ada yang bisa menandingi Allahnya. Karena Allah itu baginya adalah Allah yang heran, Allah yang besar, yang telah mengaruniakan perbuatan-perbuatan besar di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam semuanya itulah Dia mau menyatakan di hadapan Allah, tiada Allah lain seperti Engkau. Ya Tuhan Allah, Engkau satu-satunya Allah di dalam kehidupannya. Sebagai warga kerajaan Allah, yang mengaku sebagai orang-orang Kristen, yang percaya kepada Allah di dalam Yesus, itu pun harus menjadi gaya hidup kita. Dunia ini terus berubah. Dunia ini sementara diguncangkan dengan ekonomi, dengan keuangan. Tapi janganlah pernah berubah gaya hidup kita untuk melihat Allah itu segala-galanya. Allah itu yang utama. Allah itu satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak bisa digeserkan dengan ilah-ilah lain. Kalau kita melihat Allah, kita adalah Allah satu-satunya yang patut disembah, yang patut dipuji, yang patut dimuliakan. Jangan geser kedudukan Allah dengan menjadikan uang seperti mamon, sebagai mamon di dalam kehidupan kita. Menjadi segala-galanya. Ketika kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Allah yang akan memimpin dan menuntun hidup kita, jangan sandarkan kehidupan kita kepada kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa alam semesta ini. Kalau kita percaya dan beriman bahwa Tuhan Allahku adalah pencipta alam semesta, Tuhan Allah kita adalah penguasa langit, bumi, serta segala isinya, jangan menjadi hamba dunia. Jangan hidup segambar dan serupa dengan dunia. Kalau kita mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita, maka jangan biarkan di dompet kita itu harus ada kain merah, harus ada akar-akar pohon, dan lain sebagainya. Jikalau Tuhan Allah itu yang kita akui sebagai pencipta dan penguasa alam semesta ini, maka jangan biarkan diri kita ketika sudah dimeteraikan sebagai warga kerajaan Allah melalui air baptisan, harus kembali memberi diri untuk dimandikan dengan berbagai air kembang, dengan pikiran yang sia-sia, dengan kepercayaan yang sia-sia, supaya dimanapun anak-anak kita berada, ia bisa dijaga, ia bisa dikawal, ia bisa dilindungi. Lepaskanlah semua ini. Tapi saya yakin di Sion Klabala tidak seperti itu. Amin, saudara. Ketika kita mengarahkan dan mengaku di hadapan Allah, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang seperti Engkau. Nyatakan dalam gaya hidupmu. Dunia boleh berubah, tetapi iman percayaku tidak akan pernah berubah. Orang-orang di sekitarku boleh berubah, tetapi imanku tidak akan pernah berubah, Tuhan. Dunia ini boleh digoncang dengan uang, tetapi iman kepercayaanku tidak bisa digadaikan dengan uang. Engkaulah sumber kehidupan, sumber berkat. Maka hatiku mau berpaut kepadamu. Hatiku mau kubukakan menjadi rumah doa, tempat Engkau berdiam di dalamku. Hidupku mau tinggal di dalam Engkau,
Sehingga firman-Mu nyata, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja akan aku berikan, terjadi dan nyata di dalam kehidupan kita. Pandanganku saat ini, walaupun hidupku ada dalam berbagai pergumulan, persoalan, tetapi pikiranku, hatiku, pandanganku bukan mau memandang persoalanku, bukan mau melihat pergumulanku, tapi ku mau melihat Allahku luar biasa. Allahku ajaib, Allahku besar. Sehingga ketika kita melihat Allah kita yang besar, hati kita berpaut kepadanya, pandangan kita hanya melihatnya, pendengaran kita hanya terbuka untuk mendengarkan firman-Nya, iman tumbuh di dalam hati kita, meneguhkan kita, mengokohkan kita. Ketika kita melihatnya lebih besar, lebih ajaib, lebih tinggi dari semua persoalan kita akan berkata, kecilah persoalanku, kecilah tantanganku, karena Allahku luar biasa. Bersama dengannya segala perkara dapat kutanggung di dalamnya, yang memberikan kepadaku kekuatan. Ketika semuanya itu dinyatakan, maka apakah yang harus kita takutkan dan khawatirkan dalam hidup ini? Kalau kita punya Allah yang luar biasa, jadikanlah itu menjadi gaya hidup kita, sehingga kita dimampukan dari hari lepas hari menjadi warga kerajaan Allah yang menyenangkan hati Allah. Yang terakhir, ayat 25 sampai ayat 27. Daud sebagai raja yang mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan Allah. Daud yang melihat perkara-perkara besar yang Allah izinkan terjadi dalam hidupnya. Ia tidak tinggal diam, saudara. Tetapi ia datang di hadapan Allah, duduk diam di hadapan Allah, dan memanjatkan doa kepada Allah. Karena dia meyakini sungguh, di dalam doa itulah dia mau bersyukur kepada Allah. Di dalam doa itulah dia mau berterima kasih kepada Allah. Di dalam doa itulah dia mau menyerahkan hidupnya kepada Allah. Di dalam doanya itulah dia mau meminta kepada Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah jadilah di dalam dirinya. Sehingga bukan kehendaknya yang jadi. Di dalam doanya itulah dia meyakini bahwa ketika Allah memberkati dirinya, maka dirinya pun dapat memberkati semua orang. Umat yang dipimpinnya, keluarganya, keturunannya yang ia peroleh. Sehingga ia tidak pernah berhenti berdoa, saudara. Di dalam semua yang ia rasakan, dia tetap memanjatkan doanya kepada Tuhan Allah. Dia tetap terhubung dengan Tuhan Allah. Dia tetap berkomunikasi dengan Allahnya. Dan itu pula yang diminta bagi setiap kita. Siapapun kita saat ini, apapun keberadaan hidup kita saat ini, apapun pencapaian-pencapaian yang kita sudah capai saat ini, kebahagiaan, kesukacitaan, kesuksesan, maupun kepahitan sekalipun, persoalan sekalipun, tantangan sekalipun, jangan pernah berhenti berdoa. Karena di dalam doa itulah terjalin hubungan yang paling akrab, hubungan yang paling intim antara kita manusia dengan Allah yang kita percayai memiliki kuasa, yang kita percayai dan imani memiliki kekuatan yang besar. Di dalam doa itulah kita datang kepadanya mensyukuri semua yang terjadi di dalam hidup kita. Apapun peristiwa hidup, apapun situasi hidup yang kita alami, di dalam doa itulah kita mengucapkan setiap permintaan, kita menaikkan setiap permohonan yang kita butuhkan dari Allah di dalam hidup kita. Di dalam doa itulah kita mengungkapkan dan mengaku ketidakmampuan kita, kelemahan dan keterbatasan diri kita. Sehingga ketika di dalam doa itu
kita terus terhubung bersama dengannya. Roh kita tetap terhubung dengannya di dalam doa, yakin dan percaya. Walaupun jalan hidupmu penuh dengan onak dan duri. Walaupun jalan hidupmu ke depan ini bertaburkan dengan kerikil-kerikil tajam yang siap melukai, yang siap membuatmu menangis, yang siap membuatmu terluka. Tapi ketika engkau kuat di dalam Tuhan dengan doa, engkau akan lebih dari seorang pemenang. Walaupun di hadapan manusia engkau dipandang lemah, di mata Tuhan engkau berharga. Karena engkaulah biji matanya. Di hadapan Tuhan engkau akan merasakan kuasa itu terjadi. Karena firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Firman telah mengatakannya. Saat ini jadikanlah doa itu gaya hidup kita. Sehingga apapun keberadaan suami kita, apapun keberadaan rumah tangga kita, ketika sebagai seorang istri, kita dapat bertanggung jawab untuk memainkan peran kita sebagai tiang doa yang tetap kokoh berdiri, terhubung di hadapan Allah. Maka pasti rumah tangga kita akan tetap kokoh dan teguh. Suami kita diberkati, anak-anak kita diberkati. Jikalau sebagai suami imam di dalam keluarga, kita terus menyandarkan diri kita kepada Allah di dalam doa, maka yakin dan percaya, walaupun bebanmu itu berat, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai hidup. Ketika doa itu adalah gaya hidup kita, hati-hatilah dengan perkataan kita. Karena di dalam setiap perkataan kita ada doa yang terucap. Orang tua, berkata-katalah dengan baik bagi anak-anak. Karena di dalam setiap pengajaran ada doa yang dinaikkan. Tuhan memberkati. Amin.